Bahasa yang benar ketika perempuan terjerumus ke dalam dunia prostitusi itu adalah bukan pelacur, tapi perempuan yang dilacurkan. Karena dunia kita itu menempatkan perempuan, menjadikan perempuan atau menyeret perempuan ke dunia itu gitu. Bukan salah perempuan yang karena dia nggak punya uang atau apa, tapi karena dia tersingkir dari pekerjaan, akhirnya dia mau masuk ke dunia itu. Jadi bahasa yang pas itu bukan perempuan pelacur, tapi perempuan yang dilacurkan. Dan sampai sekarang gitu, saya tidak melihat sudut-sudut yang memang menjadikan kota ini layak gitu. Ya karena itu saya melihat kota Pontianak belum bisa dikatakan sebagai kota layak anak karena ya itu kasus prostitusi itu tadi. Ya kan ada dong laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual kan ada. Tapi kan bukan perempuan yang ngenoknya. Dia sama dia enggak? Iya benar-benar. Laki-laki memang tabiat memang kayak gitu, sosok ya, di kekerasan seksual dan segala macam. Ya, itu memang laki-lakinya ya. Itu urusanmu gitu. Udah tahu kok itu dilarang kok masih kok. Iya benar. Dan jangan merasa minder lah. Benar. Masa lalu ya masa lalu. Jadi perempuan yang dilihat dari keperawanan itu hanya konsepnya masyarakat, hanya rekayasa sosial gitu. Bahwa perempuan itu tetap suci apapun yang pernah dilakukan, kesalahan apapun yang pernah dilakukan tentang seksualnya sendiri, dan perempuan tetap punya nilai plus. Hai, ketemu lagi nih bareng kita. Hari ini ada narasumber yang menurut saya sangat spesial. Nah, tema-tema kali ini tentunya sangat menarik nih yang akan kita angkat, yaitu tentang Open BO yang kemarin di malam tahun baru, sebelum malam tahun baru itu sempat heboh nih di kota Pontianak. Teman-teman bisa cari tahu tentang Open BO itu apa, dan di situ melibatkan anak-anak perempuan di bawah umur ya yang tidak selayaknya harus mereka lakukan, dan itu terjadi. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka karena ini peran kita semua untuk melindungi adik-adik kita, anak-anak kita. Begitu ya Kak ya? Iya benar. Bahkan tanpa terkecuali siapa Anda, siapa kalian, siapa teman-teman semua, yaitu kita punya tanggung jawab bersama tentang kepada adik-adik kita dan anak-anak kita yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan itu. Ini kita akan minta pendapat nih kepada Kak Putriana. Apa sih pendapat Kak Putriana sebagai seorang pendidik juga, perempuan yang bergerak di bidang sosial, keperempuanan, aktivis perempuan juga. Nah, tentunya juga merekam itu dalam banyak buku-buku. Ya, kita sebut itu penulis. Nah, ini kita minta pendapat Kak Putriana tentang adik-adik kita nih gitu. Agar kenapa sengaja saya menyebutnya adik-adik dan anak-anak kita ya? Agar kita merasa mereka adalah bagian keluarga kita dan hidup kita gitu. Iya. Pertama ketika berita-berita itu beredar dan saya sempat membaca juga, itu sangat miris. Kenapa? Karena Pontianak itu disebut sebagai kota layak anak. Dan pernah dapat penghargaan. Pernah mendapat penghargaan gitu kan. Kenapa bisa kecolongan sebanyak itu, 500-an ya kalau di berita itu, yang melakukan Open BO, dan itu harganya diturunkan secara drastis agar bisa mendapat pelanggan di malam tahun baru 2021 gitu kan. Jadi miris saya sebagai aktivis perempuan, sebagai perempuan yang dekat dengan anak, yang kemudian suatu saat akan melahirkan anak, sangat miris. Khawatir suatu saat akan anak-anak perempuan kita akan terjerumus kepada hal yang seperti itu. Karena memang kan yang kita tahu bahwa perempuan dan anak itu adalah manusia yang paling rentan dengan kekerasan fisik maupun seksual. Misalnya yang selalu saya katakan ketika memberikan materi di seminar atau dialog gitu kan, anak kenapa rentan? Karena dia dianggap lemah daripada orang dewasa. Benar. Kemudian perempuan rentan kenapa? Karena dia posisinya lebih rendah, dianggap lebih rendah dari laki-laki. Apalagi ada anak dan juga perempuan. Ini double kerentanannya dari kekerasan fisik maupun seksual, begitu. Jelas. Bukan hanya fisik juga, bahkan sekarang udah ada namanya kekerasan non-verbal. Kekerasan verbal iya, gitu. Iya. Ya macam-macam lah kan, baik iya, via internet dan itu sangat buruk sekali gitu.
Yap. Nah, kita bicara tentang perspektif lah, karena udah banyak sekali yang bahas ini, dan kita bicara tentang perspektif Kak Putriana dan obrolan kita hari ini. Ini apa sih yang menjadi akar gitu, akar masalah bahwa adik-adik kita itu, anak-anak kita itu kok sampai sejauh itu gitu. Yap. Nah, pasti kan ada penyebab nih, selain memang dari individunya dan juga punya media. Entah itu online, entah itu orang-orang yang bisa membantu mereka untuk menjual diri mereka gitu. Nah, bagaimana menurut Ya, kalau kemarin saya baca dari berita itu bahwa anak-anak itu memberikan pengakuan kenapa dia mau menjual badannya itu atau terlibat dalam prostitusi ini adalah dia mencari uang agar bisa membeli HP dan untuk belajar online. Jadi ada alasan ekonomi. Ya, kemudian kedua ya karena dia perempuan itu gimana ya, dihargai oleh masyarakat terutama oleh laki-laki itu hanya dari sisi fisik atau badan. Akhirnya dan dia pun tersingkirkan dari dunia pekerjaan karena dia misalnya tidak berpendidikan. Akhirnya karena dia ya yang dia punya hanya badan ya itulah yang akhirnya dijadikan sumber untuk mendapatkan uang gitu. Tapi mungkin juga kan kalau kita lihat anak ini tidak mungkin bisa melakukan hal itu sendiri, apalagi itu hal yang pertama kali dilakukan gitu. Iya, karena pasti ada orang-orang atau kita sebut medium untuk iya gitu. Ada faktor tawaran dari mucikari juga. Yang mucikari itu mendapatkan hasil yang gede, keuntungan yang besar dari jalur prostitusi ini. Gitu kan. Yang paling miris sekali, yang paling membuat gege, kalau bahasa orang Pontianak tuh gege gitu, sakit hati sekali, itu ya laki-laki itu kok punya uang kok sampai kayak gitu loh. Kan banyak faktor nih, semuanya tak akan terjadi. Salah satu faktor pendukungnya tidak ada. Iya, benar. Pemesan. Mucikari, pemilik tempat, kan. Dan ya itu tadi kebutuhan dari uang dari si perempuan tadi, si anak tadi gitu. Ya itu aku rasa gini ya, kalau menurutku kalau bicara kebutuhan, ya kita bicara kebutuhan, semua orang butuh gitu, apalagi kalau hanya sekadar HP dan segala macam. Dan kita juga harus melihat dari sudut pandang lain kan, laki-laki hidung belangnya, yang mucikarinya. Iya benar. Makanya saya bilang saya itu sepaham dengan Kiai Nahai yang salah satu komisioner Komnas Perempuan itu. Dia bilang bahasa yang benar ketika perempuan terjerumus ke dalam dunia prostitusi itu adalah bukan pelacur, tapi perempuan yang dilacurkan. Karena dunia kita itu menempatkan perempuan, menjadikan perempuan atau menyeret perempuan ke dunia itu gitu. Bukan salah perempuan yang karena dia nggak punya uang atau apa, tapi karena dia tersingkir dari pekerjaan, akhirnya dia mau masuk ke dunia itu. Jadi bahasa yang pas itu bukan perempuan pelacur, tapi perempuan yang dilacurkan. Gitu. Ya memang ada pelaku untuk yang menjadikan perempuan itu melakukan hal itu. Iya, melakukan hal itu karena berbagai faktor yang dia sendiri sebenarnya tidak tahu menauni soal itu gitu. Misalnya perempuan tersingkir dari pendidikan, perempuan tersingkir dari pekerjaan. Kemudian ada mucikari yang menawarkan, ada pria-pria hidung belang. Ya akhirnya semuanya itu menjadi satu kesatuan faktor untuk menyeret perempuan ke dunia itu. Menyeret ya, bukan perempuan masuk sendiri ke dunia itu gitu. Benar-benar. Dan langkah-langkah kawan-kawan nih, Kak Putriana dengan kawan-kawan aktivis lain pegiat gerakan perempuan gitu. Kan bicara perempuan kan bukan hanya berarti pekerja perempuan gitu, tapi anak kita juga nih yang dimana korban. Aku punya korban mereka. Itu tuh sejauh ini apa nih geliat-geliat yang udah dilakukan nih untuk adik-adik kita dan anak-anak kita gitu. Kalau saya karena memang sebagai pekerja sosial yang di situ saya mendampingi ibu-ibu yang sudah mempunyai keluarga dan anak, saya selalu ketika menyampaikan materi segala macam di sebuah perkumpulan dengan mereka dari desa ke desa, selalu menyampaikan untuk menjaga anak itu dengan baik, karena memang anak ini posisinya rentan itu tadi, dari kekerasan seksual maupun fisik. Apalagi di zaman sekarang media informasi tidak terbatas sama sekali, tidak disekat-sekat gitu. Iya.
Aku ingat kemarin sempat ngundang si Dewi Valenti, masih mahasiswa. Dewi mengatakan bahwa perempuan itu pendidikan pertama bagi bangsa ini. Jadi kecerdasan seorang anak itu dilahirkan dari perempuan, gennya perempuan. Makanya perempuan cerdas itu akan melahirkan anak yang cerdas. Bukan hanya cerdas dari sisi otak ya, tapi IQ ya. Iya. Tapi banyak emosional, spiritual dan segala macam. Sebenarnya bicara kecerdasan tidak mentok tuh di intelektualnya doang gitu. Karena kecerdasan itu harus seimbang dengan emosional, spiritual, sampailah intelektual. Iya, dan ibu itu ya madrasah pertama bagi anaknya pertamanya kan. gitu, sekolah pertama. Makanya perempuan itu adalah tiang negara. Maksudnya ya kita harus melahirkan perempuan-perempuan itu yang hebat, yang berpendidikan, yang bisa mengasuh generasi dengan baik dan benar gitu. Dan laki-laki juga. Ya laki-laki juga sebenarnya, laki-laki juga. Benar. Iya, sebenarnya harus ada kerjasama yang jelas ya, baik kerjasama. perempuan, laki-laki, lingkungannya gitu kan, semuanya itu faktornya pasti punya perannya masing-masing gitu. Tidak bisa juga dibebankan dari satu pihak. Iya kan? Mesti setara, mesti membangun sinergi untuk membangun generasi gitu. Kalau bicara dunia bisnis sudah beda lagi kan? Iya. Kayak hotel. Ya, hotel memang tidak bisa kita cegah. Iya kan? Karena mereka penghasilannya dari situ. Penghasilannya dari situ. Iya benar. Iya kan? Nah, kita yang di luar ini loh maksudnya. Yang tidak di publik itu tuh kan, di media itu yang saya lihat tuh jarang loh menjadi sorotan itu kayak ini. Mucikarinya siapa? Yep. Gitu. Dan harusnya anak di bawah umur itu sebenarnya tidak muncul loh. Iya benar. Semestinya yang muncul itu adalah mucikari yang menyeret mereka gitu ke dunia ini gitu. Tapi kalau saya lihat berita sebelum tahun 2021 itu hanya anak-anaknya itu yang dimediakan gitu, yang dipublish gitu. Yang diberitakan dan itu bukan hanya sekarang saja itu yang terjadi. Di tahun berapa itu waktu saya masih kuliah itu pernah terjadi juga, sampai wali kota kita waktu itu Pak Sutarmiji ngamuk kan karena berita anak di bawah umur itu. Dan sampai sekarang gitu saya tidak melihat sudut-sudut yang memang menjadikan kota ini layak gitu. Ada nggak sih di Pontianak? Ya karena itu saya melihat kota Pontianak belum bisa dikatakan sebagai kota layak anak karena ya itu kasus prostitusi itu tadi. Kalau misalnya dari saya lihat dari taman-taman segala macam yang itu dianggap sebagai bagian dari kota layak anak, mungkin ya dari fasilitas mungkin ya mungkin adalah sedikit gitu kan. Fasilitas fisik itu kan tidak menjamin. Yes, ya sebagai orang tua saja kita memberikan fasilitas yang sangat-sangat baik untuk anak di rumah gitu. Apa sih yang kita berikan sebagai orang tua? Tapi itu tidak menjamin gitu kan keselamatan anak ketika di luar. Benar-benar. Ya, sekolah juga. Jadi keamanan juga penting. Bukan hanya bangunan fisik ya. Fisik itu hanya sekian lah. Hanya sekian persen sih yang memberikan wadah untuk anak-anak bermain. Dan sekarang tidak ada tempat-tempat anak bermain aku lihat. Dan kasus prostitusi ini berarti keamanan untuk anak sudah tidak terjamin di kota Pontianak gitu ya. Dan itu membuat ngeri ya. Kasus-kasus seperti itu, siapapun yang punya anak perempuan, adik perempuan, saudara perempuan yang masih di bawah umur, pasti punya kekhawatiran lah. Iya benar. Sangat mengiris sekali kan, pasti punya kekhawatiran. Ya akhirnya yang terjadi adalah protek yang ketat dan segala macam. Setiap yang punya anak, saya pun meskipun belum punya anak ya tetap khawatir dengan perempuan-perempuan di bawah umur. Kita lihat emang hari ini mungkin aman-aman saja, tapi di luar itu sebenarnya tidak aman sama sekali. Apalagi udah dibangun sistem yang sangat mudah online itu tadi kan BO. Iya benar. Perantaranya udah sudah sangat dekat gitu. Untuk laki-laki untuk ngakses itu sudah sangat dekat banget gitu. Enggak sulit lagi gitu. Jujur saya selama kali lihat itu tuh ya Allah, kok sampai kayak gini gitu. Enggak tuntas-tuntas nih masalah ini gitu. Karena itu masalahnya memang sangat-sangat bisa dicegah
Karena di hotel, kalau di luar hotel agak sulit kan. Benar. Pokok kalau tempat-tempat yang punya izin itu sangat mudah lah. Kayak kos, hotel itu sangat mudah gitu. Dan pemerintah punya wewenang. Kalau di luar itu memang kita agak susah kan. Kalau mau di semak-semak di sini nggak di semak-semak, paling di kampung. Gitu. Tapi kita kan bicaranya konteksnya Pontianak. Iya benar. Gitu, semak-semak mana sih ada Pontianak. Iya. Dan kita nggak melihat keseriusan itu dan itu selalu berulang tuh. Iya, selalu berulang, selalu bermunculan kasus-kasus berikutnya gitu. Dan serupa kan yang jelas. Iya. Dasar masalahnya karena HP itu bisa diverifikasi enggak? Apanya? Yang katanya itu ada salah satu anak yang itu kan sampai 500-an kan? Iya. Hanya satu anak yang kita dapat yang kakak bilang tadi masalahnya HP. Enggak mungkin 500-500-nya HP. Salah satunya yang mengaku seperti itu yang saya baca di berita ya. Ya kurang tahu yang lainnya nih. Oh, ada pengakuan yang lainnya yang dia mengaku bahwa sejak kecil dia sudah mendapatkan kekerasan seksual dari ayah tirinya. Kemudian karena dia sudah merasa hancur sebagai perempuan, jadi ya kalau hancur ya sudah hancur sekali gitu kan. Perempuan kan masyarakat nilai itu dari kesuciannya. Kesuciannya itu artinya perawan. Jadi perempuan mindsetnya ketika dia sudah mendapatkan kekerasan seksual atau sudah berhubungan seksual itu dia merasa bukan perempuan yang suci lagi, perempuan yang bersih lagi. Padahal itu hanya rekayasa sosial ya. Itu hanya rekayasa sosial. Sebenarnya ya bisa memperbaiki diri, nggak mesti ikut mindsetnya masyarakat yang melihat perempuan itu atau yang memandang perempuan itu dari sisi keperawanan gitu kan. Oh iya benar. Jadi ini nih yang keren ini bahwa perempuan itu tetap suci apapun yang pernah dilakukan, kesalahan apapun yang pernah dilakukan tentang seksualnya sendiri, dan perempuan tetap punya nilai plus dan jangan merasa minder lah. Benar. Masa lalu ya masa lalu. Jadi perempuan yang dilihat dari keperawanan itu hanya konsepnya masyarakat, hanya rekayasa sosial gitu. Kalau laki-laki kan dilihat dari kejantanannya, dia berhubungan seksual dengan apapun dianggap wah gitu kan. Kita malah dikonsep oleh masyarakat itu direkayasa untuk menjaga keperawanan, kesucian. Sama aja kan kalau laki-laki perempuan ya sama aja kalau bicara seksual ya itu kodrat. Iya. Itu udah takdir gitu, mau kau perawan atau kau udah perjaka ya sama sebenarnya, tapi kok lebih tersudut gitu ya konsep rekayasa. Perempuan. Karena sebabnya rekayasa itu tadi ya. Sebenarnya yang bagus itu bukan soal kejantanan atau keperawanan, tapi yang diajarkan Islam itu bagaimana kita mengendalikan untuk melakukan hal itu di luar nikah dan melakukannya dengan cara yang ma'ruf setelah menikah. Itu yang saya baca dari bukunya. Nah, sebagai orang yang udah menikah, nikmat. Tapi sesudah menikah. Ya, gitu. sesudah menikah. Yang pertama enggak ada rasa khawatir. Benar. Gitu ya, merasa halal, pahala juga. Ibadah juga. Ibadah. Enggak ada rasa deg-degan, enggak ada merasa dosa setelah itu. Ya itu aku bicaranya sih tentang psikis ya, aku nggak bicara tentang ranah dosa dan segala macam bukan ranahku. Itu biar Kiai Hasani. Benar. Maklum saya alumni pendidikan Islam, jadi agak kebawa dakwah-dakwahnya. Ini bagus karena saya bukan di situ, makanya bicara tentang psikis kan, karena saya konseling. Oh iya benar. Benernya saya konseling. Dan pengen sebenarnya kayak ada kawan-kawan konselor gitu, konselingnya lulusan konseling gitu. Karena kan kita kan di pendidikan, jadi bicara tentang anak-anak gitu. Pernah muncul untuk bikin satu kayak gerak kayak perkumpulan secara sosial membantu kawan adik-adik gitu ya, baik siswa dalam kasus apapun ada trauma healing gitu. Itu penting menurut gua. Dan di sini enggak ada kan. Udah ada belum? Kayaknya belum deh. Atau perkumpulan apa gitu. Mungkin ada tapi geraknya kurang kali ya. Yang secara sukarelawan membantu baik siswa dalam sekolah, kekerasan dan salah satunya kayak gini diberikan konseling gitu. Iya. Untuk memperbaiki psikisnya. Kan banyak tadi kasusnya tadi itu yang salah satunya kayak punya traumatik. Iya, mengalami kekerasan masa lalu dan itu butuh di konseling bagaimana memperbaiki psikisnya gitu kan. Iya, dan itu tugas abang sebenarnya.
saya sendiri ya Apakah susah ada gitu. lebihnya? Pengen nih ya. Gimana kalau kita nanti ngobrol-ngobrol tentang itu ya? Iya boleh. Keren kan? Maksudnya bukan bicara keren, tapi di Pontianak belum nih aku melihat. Iya maksudnya yang Mungkin aku geraknya yang kurang. benar gitu ya. Mungkin aku yang kurang informasi. Heeh. Tapi sejauh ini aku belum melihat ada kayak perkumpulan atau komunitas yang memberikan secara sukarela nih, Iya, secara konseling-konseling terhadap adik-adik, anak-anak. Karena kalau memang tidak dibantu secara konseling, psikisnya tidak kita bantu, itu kita tidak tahu tuh. Iya. Ngomong-ngomong tentang itu tadi tuh, tentang anak gitu tuh. Kan belum terjun di situ ya. Masih pendampingan perempuan di desa. Iya, ya kan? saya lebih ke perempuan sebenarnya. Kalau anak ya nggak terlalu mendalami sebenarnya. Tapi karena korban prostitusi itu kebanyakan perempuan ya akhirnya Ya sama korban saja. prostitusi memang perempuan. Iya, ya kan ada dong laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual kan ada. Tapi kan bukan perempuan yang ngaduknya. Dia sama dia kan. Iya benar-benar. Laki-laki memang tapi ya tuh memang kayak gitu sosok di kekerasan seksual dan segala macam. Ya itu memang laki-lakinya ya. Itu urusanmu gitu. Udah tahu kok itu dilarang kok masih kok. Iya benar. Ya kasus laki-laki mengalami kekerasan seksual ya dia sama dia kan. Iya benar. Ya laki-laki sama laki-laki ya kan. Kebanyakan seperti itu. Dosanya 2 kali tuh. Udahlah sesama jenis, terus anak di bawah umur gitu. Ya kan itu gitu. Yang kasihannya sebenarnya yang menjadi korban tuh laki-laki, anak di bawah umurnya itu. Iya benar. Ya faktornya pasti satu juga tuh uang. Dan itu kebanyakan ranahnya bukan masalah kesulitan finansial Iya pastinya. gitu. Tapi ya memang pengen memiliki sesuatu yang lebih dengan cara yang seperti itu. Saya berharap sih Kak Putri punya program juga untuk adik-adik kita itu loh. Saya siap kok. Sebenarnya saat ini, tapi mungkin masih lama karena prosesnya panjang ya. Saya diamanahkan untuk mengurus rumah perempuan dan anak di Kalimantan Barat. Dan itu masih. Itu di mana proses. rumahnya itu? Semuanya masih proses. Oh. Baru mendapatkan amanah itu untuk di Kalimantan Barat. Kan di provinsi-provinsi lain sudah terbentuk. Oh iya. Sudah Di sini pelatihan belum gitu. ternyata ya. Di sini belum dan saya yang diamanahkan untuk itu. Ya semoga segera selesai dan ya kita bisa mendampingi mereka-mereka yang menjadi korban kekerasan, terutama anak gitu ya. Targetnya kapan tuh tadi tuh rumah pendampingan perempuan dan anak? Rumah perempuan dan anak. Oh, rumah perempuan dan anak, dan di situ ada pendampingan, Iya, edukasi, ada workshopnya di segala macam. Penelitian juga. Riset juga ya, penelitian. Berarti kalau udah aktif di situ, udah diurus di situ, berarti makin banyak buku-buku yang muncul tentang perempuan ya, kan riset juga ya. Ya, insya Allah diusahakan. Kemarin udah muncul buku baru lagi nih, buku. Itu dari tesis, bukan baru. Itu dari tesis. Oh, dari tesis. Berdua ya? Bertiga sama kedua. Oh iya, bertiga. Banyak. Dan itu perlu nih. Perlu apa? Perlu dipromosikan, perlu diinformasikan tulisan-tulisan kayak gitu ya kan. Karena saya juga lagi fokus ini. Ya sebagai tulisan itu ya sebagai apa ya? Sebagai karya intelektual bagian dari karya intelektual sebagai aktivis perempuan. Jadi bukan hanya teriak-teriak di lapangan. Jadi mesti punya gagasan yang itu bisa menjangkau orang-orang yang jauh gitu, yang suka dengan dunia bacaan gitu. Nggak ada bawa bukunya gak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini promo nih buku. Silakan lihat di Putriana Kalbar Instagram, follow Instagramnya Putriana Kalbar. Di situ kan bisa lihat aktivitas Kak Putriana. Pengen bincang-bincang dengan Putriana, bahkan banyak hal yang bisa kalian penonton bisa sharing lah tentang perempuan, khususnya kan perempuan gitu. Silakan, boleh ya? Boleh sharing DM-an, silakan. Kak, makasih banyak nih Kak atas waktunya dan saya banyak mendapatkan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Apalagi di luar konteks saya sebagai laki-laki nih, kita bicara perempuan, banyak informasi sekali gitu. Dan untuk bekal saya sebagai suami yang
Suami yang soleh. Asik. Paling tidak suami yang membahagiakan, menyenangkan. Cukup itu lah. Iya, karena sekarang yang dalam hubungan suami istri itu yang dituntut untuk soleha itu cuma si istri. Kita jarang sekali mendengar istilah suami soleh gitu kan. Suami soleh ya. Soleh itu kan baik. Ya yang sering digaungkan itu istri soleha. Istri soleha. Jadi yang suami soleh jarang. Yang dituntut baik itu cuma perempuan gitu kan. Dan sekarang kawan-kawan yang nonton silakan update di medsosnya masing-masing, tulis taggingnya suami soleh. Baik ya maksudnya ya. Baik ya suami soleh gitu ya. Yang paling dia menjadi orang yang menyenangkan lah, baik untuk keluarga, teman dan segala macam. Dan jangan jadi laki-laki yang open BO. Fucknya. Gak tahu, aku jujur secara pribadi kok ada sih laki-laki gitu. Aku tahu kok punya banyak uang gitu. Kok udah tua banyak uang kok masih BO. Gak tahu apa sih yang ada di dalam otaknya gitu loh. Ya karena laki-laki menganggap perempuan itu sebagai manusia yang rendahan dan melihat perempuan hanya dari sisi kebertubuhan, dianggap hanya sebagai objek seksual, bukan subjek intelektual atau subjek spiritual yang sama-sama manusia sempurna. Akhirnya banyak terjadi ya itu. Ya menjadi objek ya. Iya, menjadi objek gitu. Bukan subjek. Dan ubahlah mindset itu ya. Makasih ya, sehat selalu. Dan amin. Ditunggu juga karya-karya yang lainnya, karya ketulis buku-buku yang segarin tentang perempuan ya. Makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, udah Bang.